lagi sama podcast Botang Ngobrol Bareng. Dan di kesempatan kali ini Botang berkesempatan untuk ngintip atau bermain di kantornya Jasa Raharja nih. Dan sudah bersama Botang, Bapak siapa? Saya Panji Arta. Ya, saya sebagai Kepala Perwakilan Jasa Raharja Perwakilan Tangerang. Baik, nah ini Botang lagi mampir di kantor Jasa Raharja. Ini Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten atau Tangerang Raya nih Pak? Tangerang Raya. Tangerang Raya. Ya. Wah, pas banget nih untuk orang Tangerang di Tangerang Raya, di Kabupaten, Kota ataupun Tangerang Selatan juga. Ya, Tangerang juga. Kalau misalnya kalian nonton video ini nih pas banget buat kalian. Penting banget. Penting banget ya Pak. Nah Pak, Botang tuh orang Tangerang ya. Betul. Botang penasaran banget nih Pak. Jasa Raharja itu bergerak di bidang apa sih Pak? Oke, ini informasi buat orang Tangerang ya. Ini penting banget. Jadi Jasa Raharja itu bergerak dalam bidang perlindungan dan pemberian santunan. Jadi emang tugas pokok Jasa Raharja sebagai salah satu perusahaan di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN itu memberikan satu perlindungan kepada masyarakat dan pengguna jalan. Yang kedua juga memberikan santunan kepada korban-korban kecelakaan yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor atau angkutan umum. Baik. Lalu jenis kecelakaan apa saja yang bisa ditanggung oleh Jasa Raharja? Nah, untuk jenis kecelakaannya, jadi dasar dari Jasa Raharja itu adalah kan menjalankan amanat Undang-Undang 3334 gitu. Di mana Undang-Undang 33 ini yaitu terkait perlindungan masyarakat pengguna angkutan umum. Jadi yang pertama itu satu kecelakaan yang melibatkan angkutan umum. Jadi untuk orang Tangerang nih yang menggunakan alat transportasi angkutan umum dan dia sebagai penumpang yang sah itu dijamin oleh Jasa Raharja apabila mengalami kecelakaan. Nah, yang kedua adalah Undang-Undang 34 di mana adalah undang-undang pelindungan bagi masyarakat yang menjadi korban akibat dari kendaraan bermotor. Contohnya misalnya ada orang Tangerang yang tertabrak atau ditabrak oleh kendaraan bermotor, baik dengan motor, mobil, kereta bisa juga, nah, itu dilindungi gitu. Nah, untuk itu adalah semua jenis kecelakaan yang memang dijamin atau disantuni oleh Jasa Raharja. Baik. Lalu kalau kecelakaan tunggal bagaimana nih Pak? Apakah ditanggung juga atau dijamin juga? Nah, untuk kecelakaan tunggal. Jadi kecelakaan tunggal kan kecelakaan yang memang diakibatkan oleh klien sendiri ya. Untuk kecelakaan tunggal itu di luar oleh jaminan Jasa Raharja. Kenapa? Karena sesuai dengan undang-undang, kecelakaan yang dijamin oleh Jasa Raharja itu adalah kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor lainnya. Jadi harus ada penyebab dari kendaraan bermotor lainnya yang menyebabkan orang itu kecelakaan. Baik, berarti kalau untuk tunggal itu karena kelalaian sendiri itu tidak dijamin. Tidak dijamin. Karena itu kelalaian dari diri sendiri. Betul. Baik. Lalu bagaimana jika ada orang Tangerang yang tertabrak atau kecelakaan lalu pelakunya melarikan diri? Apakah itu tetap mendapatkan santunan atau tidak? Oke, tabrak lari berarti ya. Betul. Oke, pada dasarnya kan seperti yang tadi kita ketahui bahwa korban kecelakaan yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor lainnya itu masuk dalam ruang lingkup jaminan Jasa Raharja. Nah, kalau tabrak lari itu kan sebenarnya adalah kecelakaan yang memang disebabkan oleh kendaraan bermotor nih. Cuma kendaraan bermotornya melarikan diri. Nah, jadi yang pertama harus dibuktikan dengan penyelidikan dulu oleh laporan polisi, di mana dasar dari pengajuan santunan Jasa Raharja itu kecelakaan itu harus terregistrasi dulu di kepolisian. Sudah terbit laporan polisinya, dinyatakan oleh pihak polisian benar bahwa kecelakaan itu adalah tabrak lari yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Kalau seperti itu sudah jelas, itu terjamin oleh Jasa Raharja. Baik, itu biasanya prosesnya berapa lama sih Pak kalau untuk misalnya kita jadi korban lalu kita harus melaporkan diri terlebih dahulu ke kantor polisi, gitu ya Pak. Lalu proses pengajuan klaimnya itu berapa lama sih Pak biasanya? Nah, kalau prosedurnya sebenarnya apabila warga Tangerang nih, gitu kan, orang Tangerang ada yang mengalami kecelakaan, yang pertama harus lapor dulu ke pihak polisian, khususnya ke unit laka Polres yang menangani. Nah, setelah melaporkan tentunya nanti kan akan didata dan dilakukan penyelidikan.
terus akan diterbitkan laporan polisi. Nah, itulah laporan polisi itu sebagai dasar penjaminan jasara harja. Dari laporan polisi itu kita bisa menentukan nih jasara harja, apakah korban tersebut terjamin atau tidak. Nah, untuk prosesnya sebenarnya dari berkas lengkap itu kita 1 kali 24 jam sudah bisa diserahkan santunan jasara harjanya. Seperti itu. Jadi emang tidak terlalu sulit gitu, karena persyaratannya juga mudah. Baik. Lalu apa saja sih Pak yang diklaim di jasara harja? Klaim maksudnya santunannya yang bisa yang ada. Oke. Untuk santunan jasara harja itu yang pertama ada santunan meninggal dunia, santunan luka-luka. Santunan luka-luka nih ada tambahannya juga, ada namanya bantuan P3K sama ambulans gitu. Nah, ada lagi santunan cacat tetap dan santunan biaya penguburan. Itu semua. Baik. Tadi kan sudah dibahas terkait dengan kendaraan bermotor, seperti atau angkutan umum. Lalu bagaimana jika pejalan kaki yang terkena kecelakaan? Mungkin dia lagi jalan gitu ya, anak-anak jalan menikmati suasana tertabrak gitu. Itu apakah bisa diklaim juga di jasara harja? Ya, tentunya selama penyebabnya adalah kendaraan bermotor, mobil, motor, ya seperti yang saya tadi bilang, itu bisa disantuni gitu loh. Yang penting satu, terregistrasi di kepolisian. Jadi makanya kalau misalnya mengalami kecelakaan, penting banget nih masyarakat untuk lapor ke polisi gitu loh. Jangan takut gitu loh, karena polisi sekarang kan udah beda ya gitu. Mereka sudah sangat humanis gitu. Kalaupun misalnya kan paradigmanya kan masyarakat, kadang nih masyarakat masih ada yang takut lapor ke polisi gitu kan. Bisa datang ke kantor jasara harja gitu loh. Di mana sih kantor jasara harja gitu kan. Kalau bingungnya, yang pasti di setiap samsat ada petugas jasara harja gitu loh. Nah, di setiap samsat, terus di kantor-kantor perwakilan ataupun di kantor cabang, tinggal datang ke pihak jasara harja, bisa minta tolong dibantu untuk mungkin didampingi atau apa. Jika memang masih nggak berani nih untuk lapor gitu. Cuman sebenarnya kalau untuk sekarang ini eranya kan udah terbuka ya, jadi tinggal datang ke kantor polisi aja, informasikan kepada pihak kepolisian, khususnya ke unit laka, bahwa telah terjadi kecelakaan. Nah, nanti dari pihak kepolisian akan melakukan registrasi benar nggak laporan kecelakaannya, benar nggak memang terjadi kecelakaan di situ dengan mungkin saksi-saksi dan juga barang bukti yang nanti akan diperlihatkan gitu. Kalau memang sudah, sangat bisa sekali gitu loh. Sangat bisa sekali. Kebetulan juga kita kan sudah terkoneksi ya sama pihak kepolisian. Jadi ketika pihak kepolisian itu melakukan registrasi data kecelakaan melalui RSMS, itu data kecelakaannya akan masuk ke jasara harja nih. Nah, ketika masuk jasara harja itu udah otomatis tuh dari teman-teman jasara harja akan jemput bola tuh ke alamat-alamat atau ke korban-korban kecelakaan yang memang sudah dilaporkan. Kita akan datengin, kalau misalnya meninggal dunia nanti akan dilakukan survei ahli waris untuk penyerahan santunan. Kalau misalnya luka-luka akan diberikan jaminan ke rumah sakit yang memang sudah bekerja sama dengan jasara harja untuk mendapatkan garansi letter, sehingga ketika dirawat di rumah sakit teman-teman warga Tangerang nih udah nggak perlu lagi mengeluarkan biaya, jadi udah langsung kita jamin. Gitu. Baik, nah itu berlaku bagi yang tertabrak maupun yang menabrak atau bagaimana Pak? Kalau pejalan kaki yang dijamin adalah yang pejalan kakinya gitu loh, karena kan dasar santunan jasara harja itu adalah kan adanya pertanggungan pihak ketiga, jadi korban yang diberikan santunan bukan pelakunya. Baik, lalu persyaratan apa saja sih Pak yang dibutuhkan orang Tangerang jika ingin mengajukan? Ya, persyaratannya nomor satu yang paling penting adalah dasar utamanya adalah laporan polisi ya. Saya tadi udah sering sekali sebutkan gitu kan. Itu yang pertama dasarnya itu. Yang kedua tentunya data-data kependudukan. Pasti kalau misalnya masyarakat Indonesia udah pasti punya KTP atau enggak KK gitu, udah pasti lah ya, udah pasti ada. Jadi yang paling penting itu urus laporan polisi, setelah itu sudah ada sebagai dasar, sisanya itu ada data-data kependudukan aja. Paling kalau misalnya santunan biaya perawatan kan kita sudah kerjasama dengan rumah sakit ya, nanti otomatis sudah langsung pakai garansi letter dan dijaminkan.
Baik, jadi ada santunan, ada juga penyeminan untuk di rumah sakit seperti itu. Botan kepo, mungkin ada orang-orang juga kepo, dari mana sih asal dana dari Jasara Harja ini sih? Nah, ini yang paling penting nih, gitu. Jadi dari mana sih sebenarnya dana santunan Jasara Harja itu gitu? Sebenarnya itu dananya, balik lagi itu dananya dari masyarakat gitu. Masyarakat dari mana nih? Dari pembayaran pajak kendaraan bermotor masyarakat di Indonesia nih. Jadi dari dana itu kita himpun, kita kelola untuk memberikan pelindungan nih kepada masyarakat terkait kecelakaan, korban-korban kecelakaan itu akan kita berikan santunan yang sesuai dengan ketentuan gitu. Jadi emang di sini juga saya menghimbau kepada masyarakat nih, untuk masyarakat yang punya kendaraan tentunya harus taat pajak kendaraannya, karena pentingnya apa? Ya itu tadi dana dari pajak kendaraan. Kalau dilihat di STNK tuh ada namanya SWDKLLJ di notis pajak, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, itu adalah sumber dari dana santunan Jasara Harja. Nah, jadi teman-teman kalian saya himbau nih untuk taat bayar pajak kendaraan supaya dana tersebut bisa kita himpun, bisa kita serahkan lagi nanti kepada korban-korban kecelakaan. Baik. Lalu berapa sih Pak jumlah santunan yang diberikan oleh Jasara Harja? Berapa jumlah asuransinya gitu? Oke. Jumlah santunannya, yang pertama untuk meninggal dunia gitu. Meninggal dunia itu kalau kecelakaan ada darat, laut dan udara, itu masing-masing kita berikan untuk santunan meninggal dunianya itu 50 juta. Ada juga santunan biaya perawatan. Biaya perawatan kalau untuk darat maksimal 20 juta, laut juga 20 juta. Nah, untuk pesawat udara itu 25 juta. Gitu. Nah, terus untuk ada juga santunan yang tadi saya bilang, bantuan P3K masing-masing 1 juta, biaya itu bisa digunakan untuk biaya pertolongan pertama ketika korban mengalami kecelakaan. Jadi pertolongan pertama bisa menggunakan itu sebesar 1 juta tambahan. Ada juga biaya ambulans itu adalah 500.000. Biaya ambulans bisa diklaimkan, yaitu biaya dari tempat kejadian kecelakaan dibawa oleh ambulans ke vaskes pertama gitu. Nah, ada juga biaya cacat tetap. Nah, cacat tetap itu nanti tergantung nih gitu. Cacat tetap kan sesuai dari ketentuannya nanti akan diberikan oleh Jasara Harja apabila korban kecelakaan mengalami cacat tetap nih atau kekurangan fungsi. Besarannya maksimal itu 50 juta. Nah, jika korban kecelakaan meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris yang sah, maka akan diberikan bantuan biaya penguburan sebesar 4 juta rupiah. Itulah besaran santunan-santunan Jasara Harja. Baik, wah menarik banget. Ini menjadi ilmu baru nih untuk kita semua, terutama untuk orang Tangerang. Betul, karena emang kecelakaan kan ini ya tidak bisa kita prediksi ya. Jadi emang masyarakat, ini haknya masyarakat nih. Haknya masyarakat, jadi masyarakat harus tahu, oh ya kalau kecelakaan segera laporkan kecelakaannya ke kepolisian dan juga pihak Jasara Harja supaya bisa mendapatkan haknya nih gitu. Yang penting nggak kecelakaan tunggal nih, bukan karena kecelakaan yang kelalaian kan, biasanya karena lalai, ngantuk atau segala macam. Karena emang kecelakaan itu pastinya diawali oleh pelanggaran nih gitu. Jadi sekalian itu juga mengedukasi ke masyarakat kan untuk taat berlalu lintas juga. Baik, mungkin ini terakhir silakan Pak untuk pesan dan himbauan untuk orang Tangerang dan juga closing statement dari Bapak, silakan. Oke, untuk orang Tangerang yang pasti utamakan keselamatan gitu. Persiapkan perjalanan Anda. Jadi jika teman-teman nih melakukan perjalanan menggunakan transportasi umum atau transportasi pribadi. Kalau transportasi umum, pastikan transportasi itu berizin gitu loh. Jadi sudah ada izinnya, sudah memang jelas gitu, ada bayar karcisnya, sah sebagai penumpang, teman-teman itu sudah dipastikan sah sebagai penumpang. Nah, itu yang pertama untuk angkutan umum. Yang kedua, ketika melakukan perjalanan dari motor atau apa, selalu persiapkan diri kita otomatis, karena kan gini, mungkin kita sudah mempersiapkan nih diri kita, tapi kan ada juga faktor X lain dari orang lain. Nah, selalu berhati-hati
jaga jarak tentunya, apalagi misalnya di Tangerang ini kan belum lama banyak kendaraan-kendaraan besar ya gitu loh. Nah, usahakan jangan terlalu dekat dengan kendaraan-kendaraan besar, karena kendaraan-kendaraan besar itu punya blind spot tersendiri yang memang kadang misalnya untuk pengendara motor bisa tidak terlihat tuh, agak bahaya gitu kan. Jadi emang jaga jarak aman itu paling penting gitu. Yang terakhir, selalu pastikan kendaraannya itu sudah terregistrasi dan juga sudah lunas pajak gitu, supaya apabila menjadi penyebab kecelakaan, apabila mengakibatkan kecelakaan, tentunya korban kecelakaan itu bisa mendapatkan santunan yang sesuai gitu, yang memang sudah ditetapkan oleh undang-undang gitu. Itu sih. Baik. Bapak Panji, terima kasih banyak sudah mau sharing-sharing ke Botang dan juga orang Tangerang. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Semoga Bapak Panji sehat selalu ya bersama tim Jasara Harja untuk terus membantu masyarakat, terutama orang Tangerang semuanya. Baik, terima kasih Bapak Panji. Mungkin segitu aja orang Tangerang yang bisa buat tawayan kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, and share ke teman-teman kalian supaya tahu butuh informasi ini. Sampai jumpa di kesempatan. Dadah.